Cirebon, koran politik terbesar di Jawa Barat. Pemirsa, di hari ini 3 kali Ajis menang. Ya, pasti pasangan Pak Ajis dan Ibu Eti Herawati unggul lagi di pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Itu pemirsa. Kemudian tidak ada konvoi, pilih sujud syukur. Ya, ada pernyataan dari Pak Bamunas ya, Pak Oki ya. Ini hasil terbaik. Ucapkan selamat kepada Pak Ajis dan Ibu Eti, siap bantu majukan kota Cirebon. Itu pemirsa. Kemudian bagaimana ini berita di 24 TPS hasilnya ya, yang kemarin melakukan pemungutan suara ulang pemirsa, 24 TPS Pilwalkot di tahun 2018. Ini pemirsa, Anda juga bisa membaca selengkapnya di halaman utama koran Rakyat Cirebon edisi hari ini. Kemudian hari ini KPU rekapitulasi suara hasil coblos ulang. Elit Demokrat dan Nasdem yakin Ajis Eti akan memimpin dengan baik. Itu pemirsa, berita-berita politik yang tersaji di koran Rakyat Cirebon edisi hari ini. Dan agar Anda tidak ketinggalan dan kehilangan informasi, maka Anda bisa membaca berita-berita yang lain baik di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon ya. Dan bagi Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa, di awal tadi saya sampaikan bahwa lonceng dimulainya ya kampanye pemilu legislatif 2019 itu ditabuh oleh Komisi Pemilihan Umum di seluruh Indonesia termasuk di wilayah Ciayu Majakuning adalah kemarin tanggal 23 September 2018. Nah, bagaimana menurut penulis nantinya, kemudian juga akademisi berkaitan dengan kampanye pemilu legislatif 2019 yang akan datang. Ini masih ada beberapa bulan, ada di Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret ya, sampai dengan di April nantinya. Nah, ini nanti bagaimana pendapat dari narasumber yang saya hadirkan di pagi hari ini pemirsa. Untuk mengurai apa yang tadi saya sampaikan bersama saya di pagi hari ini, saya hadirkan di sebelah saya pemirsa ada Samsudin Kadir atau biasa dipanggil dengan Mas Kadir. Selamat pagi Mas Kadir. Assalamualaikum. Apa kabarnya Mas Kadir? Ya, terima kasih Mas Kadir sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon pemirsa. Sambil menunggu kedatangan satu lagi ini narasumber di pagi hari ini dari akademisi Institut Agama Islam ya, Bunga Bangsa Cirebon. Ini pemirsa, silakan nanti saya mengundang Anda untuk bergabung. Nanti Anda bisa di 0231 482138 atau Anda bisa untuk memberikan pendapat melalui pesan pendek atau SMS ya. Silakan nanti Anda bisa menanggapi apa yang disampaikan oleh narasumber di pagi hari ini. Dan saya ke Mas Kadir, catatan Anda Mas Kadir di kemarin tanggal 23 September 2018 itu adalah start ya kampanye untuk pemilu legislatif 2019. Catatan Anda Mas Kadir? Iya, saya kira kalau level nasional kan sudah dilakukan oleh teman-teman KPU ya. Nah, untuk daerah tentu saja kita berharap melakukan hal yang sama dan yang lebih penting lagi sebetulnya bukan sekedar startnya ya, tapi bagaimana kemudian di awal musim kampanye ini menghadirkan konsentrasi gagasan yang mencerahkan itu ya. Kemudian yang lebih penting lagi kesantunan publik, keadaban politik dan segala macam itu selalu hadirkan. Jadi kompetisi ini pemilu 2019 jangan dijadikan sebagai momentum untuk bergulat dalam konteks yang kriminal dan segala macam, tapi betul-betul bisa menghadirkan kedamaian, keserasian, kenyamanan publik gitu. Kemudian pemilu bukan saja menghadirkan para pemimpin, tapi juga menghadirkan efek ganda dari proses itu gitu. Itu yang kita harapkan gitu. Ya, tapi ini kan itu yang menjadi harapan kita tentunya Mas Kadir ya, bahwa kontestasi gagasan dan yang lainnya tentunya gagasan-gagasan pun ini juga kan harus disesuaikan dan kebutuhan Mas Kadir. Betul. Ya, kebutuhan misalnya di kalau kita di wilayah Ciayu Majakuning, DPRD tentunya juga kan kebutuhan dari masing-masing dapil Mas Kadir. Iya, mestinya begitu. Jadi basisnya memang based on civic gitu. Jadi berbasis masyarakat. Jadi kalau
ide-idenya terlalu besar, tentu juga masyarakat tidak begitu wah gitu ya. Karena itu para caleg, tim sukses, para tim sukses presiden, wakil presiden segala macam yang sekarang sudah disahkan kemarin itu menyuarakan aspirasi. Karena fungsi partai politik, fungsi tim sukses itu kan untuk mengkomunikasikan secara komunikatif ide-ide besar, ide-ide baik atau program kerja dari calon gitu ya. Tapi tentu saja berbasis kehendak masyarakat, berbasis kemauan masyarakat, berbasis kebutuhan masyarakat gitu. Jadi itu yang harus dilakukan begitu. Oh, itu ya Mas Kadir. Iya. Dan tentunya Mas Kadir, apa yang menjadi cita kita tentunya ya, Iya. di tahun 2019 Iya. tentunya ingin menghasilkan outputnya. Iya. Ini adalah anggota legislatif ya, yang ya. betul-betul kapasitas Ya. dan juga kemampuannya ini sesuai dengan apa yang diharapkan Mas Iya. Kadir. Iya, tentu saja kita berharap output atau hasil pemilu yang akan datang selain presiden, DPD atau lembaga-lembaga legislatif lainnya begitu, itu menghasilkan orang-orang yang tidak stagnan dalam mengaspirasi kepentingan publik gitu. Karena kalau kita mengulang-ulang stagnasi proses advokasi mereka terhadap kepentingan publik, saya kira orang nanti malas ikut pemilu begitu. Efeknya begitu. Tapi kita berharap auranya sekarang orang terus menyuarakan gitu. Rakyat bawah pun ingin ada perubahan. Saya kira optimisme semacam ini harus kita tingkatkan dan tentu harus diamin oleh teman-teman yang ikut kompetisi ini gitu. Baik, dengan baik. meningkatkan jenjang kualitasnya gitu. Baik, baik. Dan pemirsa, di segmen ini saya juga sudah hadirkan akademisi dari Institut Agama Islam ya, Bunga Bangsa Cirebon, yakni Ahmad Abdul Khozim MA. Selamat pagi Kang Khozim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Khozim? Alhamdulillah. Terima kasih Kang Khozim ini sudah menyempatkan juga hadir di Selamat Pagi Cirebon Kang Khozim ya. Dan saya ke Kang Khozim nih. Kang Khozim, catatan Anda sendiri bahwa kemarin tanggal 23 September itu adalah lonceng ya, dimulainya kampanye pemilu legislatif di 2019 ya. Pendapat Anda Kang Khozim seperti apa? Jadikan kampanye ini menjadi sebuah daya tarik Daya tarik. bagi masyarakat untuk meningkatkan partisipasi mereka mengikuti pemilu, sehingga masyarakat betul-betul mempunyai pilihan yang tepat dan merasa mempunyai wakil yang mewakili aspirasi mereka. Itu yang terpenting. Saya kira itu. Sehingga kampanye yang kemudian kita mulai pada bulan ini adalah momentum penting untuk bisa dijadikan sebuah pemancing ya. Bukan hanya sekedar kemudian menjadi ajang mengumbar janji, apalagi kemudian menunjukkan aksi-aksi yang sesungguhnya sangat jauh dari keinginan masyarakat pada saat ini. Baik, baik. Tahan dulu nih Kang Khozim, nanti dilanjut setelah jeda iklan. Dan pemirsa, Anda di rumah jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Ya, selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan di segmen ini saya sudah membuka Anda. Silakan Anda bisa bergabung ya di 0231482138, atau Anda bisa untuk memberikan pendapat Anda melalui pesan pendek atau SMS. Sudah ada pemirsa yang coba bergabung ya, saya sapa dulu. Halo. Halo, Halo, selamat pagi Bunda. selamat pagi Bung Afif. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Indra. Indra. Iya, di Gebang ya, di Pelayangan Ya. Gebang. Silakan Desa Bunda Pelayangan. Indra. Mangga Bun. Ya. Assalamualaikum para narasumber. Waalaikumsalam warahmatullahi Indah wabarakatuh. sekali Mm-mm. kalau pemilu yang akan datang ini lebih berkualitas. Lebih berkualitas. Ya, lebih menekankan pada pemilih yang bermartabat Bung Afif. Sampai tahun 2014 kemarin tetap di desa yang orang-orang yang mungkin daya pikirnya dalam tanda kutip belum sampai ke tingkat tinggi. Yang mereka bilang adalah ya yang ngasih duit, yang saya pilih.
Ya. Tapi mereka lugu. Betul. Betul-betul lugu. Betul. Kalau sudah terima duit dari Calon. seorang calon, mereka nggak akan pindah ke lain hati. Nah, cuma kami yang katakanlah mencalonkan begitu, ya ingin tahu bagaimana kalau Termasuk Bunda juga, Bunda juga nyalon kan? Iya, saya berusaha untuk menyampaikan bahwa suara itu tidak dibeli begitu. Baik. Tapi baik. kenyataannya dianggap aneh oleh mereka. Kok mau nyalon nggak mau ngasih amplop katanya. Baik. Begitu. Dengan pola pikir yang sederhana. Betul, jadi betul, mungkin Bun. ini bisa jadi masukan. Betul. Terima kasih. Terima kasih, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Indra di Gebang, ya memang ada yang berpendapat kalau kampanye pemilu legislatif ini kan pastinya masyarakat itu tadi yang disebutkan oleh Bunda itu faktanya begitu, Kang Khojim. Ini ada amplopnya enggak? Itu ada yang ini yang perlu kita hindari sebetulnya, bahwa setiap kali ajang kampanye, ajang pesta demokrasi itu jadinya seremoni transaksi, ya jadinya seperti itu. Kang Khojim, ini pendapat Anda Kang Khojim dengan dimulainya kemarin ya, ini dari KPU mulai kampanye terutama untuk pemilu legislatif. Anda menyebutkan tadi Anda setuju bahwa ini harusnya menjadi ke depan itu adalah kontestasi gagasan, Kang Khojim. Tadi disampaikan oleh Mas Kadir. Ya, kelemahan DPR ya, anggota DPR yang jadi saat ini adalah karena mereka tidak punya gagasan-gagasan yang gagasan-gagasan yang realistis dan visioner. Maksud Anda Kang Khojim, maksudnya tidak punya gagasan visioner itu? Ya, mereka hanya mengandalkan hal-hal yang sesungguhnya sangat jauh dari keinginan masyarakat. Lebih cenderung kepada bagaimana masyarakat kemudian merasa terpesona dengan dia, artinya pencitraan lah yang kemudian mereka munculkan dengan tadi salah satunya adalah banyaknya iming-iming dalam tanda petik ya, bahkan tadi transaksional. Jadi saya maka Anda mendapat ini, maka disitulah sesungguhnya awal di mana legislatif kita ini mengalami banyak juga kan itu di mana-mana Kang Khojim, di setiap desa terutama di legislatif ya, di tingkat kabupaten kota itu hal biasa begitu Kang Khojim, masyarakat kita itu. Ya itulah kebiasaan yang salah saya kira, dan kita masyarakat harus semakin cerdas dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari pemilu ke pemilu, sehingga hasil yang mungkin nanti akan dihasilkan dari sebuah pemilu itu betul-betul menjadi ya memberikan dampak yang ya luar biasa positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya kira kita tidak boleh menafikan satu ajaran ya yang kita yakini bersama, keberkahan itu sesungguhnya. Jadi ketika kita memulai kampanye, kemudian transaksional, membeli suara kepada masyarakat, sesungguhnya kita lagi menjerumuskan diri kita kepada hal yang mencelakakan dirinya sendiri dan bangsa ini gitu. Apa yang terjadi setelah itu pasti, karena dimulai dari yang buruk maka akan ada proses buruk dan hasilnya adalah buruk kan gitu. Outputnya ya Kang Khojim ya. Outputnya tidak akan menghasilkan atau memberikan dampak yang positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Buktinya apa? Buktinya ya tidak ada target-target yang memang hampir tidak terselesaikan ya oleh DPR. DPR cenderung bagaimana kemudian bisa menghasilkan mengembalikan uang yang dia keluarkan kemarin kan gitu, ketika dia menjadi modal itu bisa kembali dulu ya. Baik, Kang Khojim. Ini real di lapangan seperti itu. Begitu. Faktanya seperti itu. Politiknya ya. Oleh karena itu saya kira kita harus ke depan harus punya ini ya, harus berubah lah bangsa ini. Mentalitas anggota DPR calon sekarang ini harus betul-betul ya punya mentalitas yang baik, kuat dan punya visi ke depan untuk bangsa dan negaranya, bukan hanya sekedar untuk. Baik, saya kembali ke Mas Kadir nih, menyambung dari Kang Khojim. Ini lagi-lagi tentang politik uang ya, politik uang transaksi itu. Jadi masyarakat masyarakat kita taunya bahwa kalau ada pesta demokrasi ya ada
nyem-nyem katanya begitu kan, ada seremoni transaksi begitu. Ini tentu calon yang berkualitas dan yang lain juga harus akhirnya berpikir harus ditopang demikian gitu. Jadi kapasitas isi tas juga kan begitu. Mas Kadir, pendapat Anda ini di kampanye yang dimulai kemarin hingga nanti di bulan April 2019, pendapat Anda ini apakah hal ini merupakan hal biasa dan memang ini harus dipotong gitu, harus dikikis habis maksudnya? Iya, memang harus diakui tidak ada politik tanpa biaya begitu. Tidak ada kos ya, enggak tanpa ada kos. itu pasti di negara, jangankan negara maju yang sudah dalam konteks politik demokrasinya sudah lebih dulu daripada kita gitu. Di daerah-daerah yang sederhana kecil sekalipun, terpencil sekalipun berlaku itu. Cuman problemnya adalah ini kan biang yang nantinya embrio dari korupsi gitu. Kalau di awal saja sudah melakukan proses transaksi dengan harga yang kecil, katakanlah 100.000, 200.000, ini ada biang dari korupsi jangka panjang. Itu akan nanti kong-kali-kong di eksekutif dalam menentukan APBD kalau di tingkat kotanya atau APBN di tingkat nasionalnya gitu. Itu satu. Yang kedua, saya kira ketika kemudian masyarakat mengiyakan praktek semacam ini atau sang calon kemudian melakukan hal yang sama dan bangga melakukan itu, saya kira ini alarm bagi publik bahwa proses pemilu yang lalu begitu ternyata belum begitu memberikan efek positif, manfaat yang baik bagi di pemilu masyarakat luas. Ini ya? Enggak yang lalu. Iya, yang lalu. Nah, karena mereka kan dipilih dari sebelumnya. Nah, 2014 ketika kemudian incumbent itu melakukan hal yang serupa atau mengulang kembali yang sekarang, maka ini nanti akan menjadi pewarisan baru bagi caleg-caleg, bagi anggota legislatif baru begitu atau pemimpin baru dan segala macamnya. Nah, kalau kemudian ini terus berulang tapi kemudian tidak ada proses perubahan di aturannya, saya kira memang ini biangnya, ini yang ketiga, itu tergantung di aturannya. Saya kira selama ini DPR belum menentukan aturan yang begitu termanage dengan baik bagaimana pengelolaan uang partai politik dan segala macamnya. Sekarang kan uang partai politik itu dana dari, gitu ya? Iya, ada dua ya, dana partai politik dari APBN dan dari swasta atau civil society yang mau bekerja sama dan segala macamnya. Baik. Tapi kalau hanya mengandalkan itu, ya wajar ketika kemudian nanti transaksi. Tapi kalau mewajarkan transaksi, saya kira jangan berharap masyarakat bisa menghadirkan para calon para legislatif yang aspiratif nantinya. Pasti akan korupsi lagi. Betul. Dan saya kembali ke Kang Khojim. Kang Khojim, model kampanye saat ini menurut Anda apakah perlu ada perubahan misalnya? Karena selama ini kampanye-kampanye yang dilakukan oleh caleg gitu kan, karena mereka sudah ditetapkan nih, jadi bukan bacaleg kan, tapi caleg nih, calon anggota legislatif nih. Kang Khojim, turun ke masyarakat, menyapa mereka, paling begitu kan. Nah, model-model demikian, apakah hal ini harus dirubah misalnya gitu kan? Dengan misalnya dialogis dan seterusnya, bukan hanya monologis, Kang Khojim. Komunikasi politik seperti itu sebenarnya masih dibutuhkan. Masih dibutuhkan. Dengan menyambangi masyarakat ke bawah itu. Ya, mengetahui kondisi real masyarakat. Ya minimal ya ketika mau pemilu dia mau menyapa masyarakat kan gitu. Dan itu masih merupakan ya satu cara yang saya kira masih efektif saat ini. Yang lebih penting saya kira ketika mereka turun ke masyarakat, bagaimana kemudian mereka punya ya tadi menyampaikan ide yang memang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bukan kemudian hanya mengumbar janji, kemudian menjanjikan hal-hal yang sesungguhnya bukan kapasitas dan tidak mungkin dia wujudkan ketika dia menjadi 5 tahun nanti gitu 5 tahun nanti. Jadi pembohongan yang terjadi, membohongi masyarakat dengan berbagai isu yang mungkin bisa menarik masyarakat untuk bisa memilih dia kan gitu. Ini kan mimpi nanya. Kita nggak usah jual mimpi lah. Baik. Jualah yang nyata apa isu. Yang real saja gitu ya. Yang real lah. Artinya ya kita harus semakin cerdas, kita tidak terjebak lagi seharusnya ya kepada tadi, karena problem saat ini yang kemudian menjadi penyakit yang sangat luar biasa bagi bangsa kita ini adalah korupsi ya. Korupsi saya kira diawali dari tadi roshi wal murtasi, menyuap, minta disuap, memberi dengan maksud ini sudah menjadi hukum yang kemudian pasti ya sebab akibat. Kausalitas ya. Kausalitas itu
sesuatu yang tidak bisa dihindari. Baik, Mulai baik. dari yang buruk, maka yang terjadi adalah Baik, keburukan. baik, tahan dulu Kang Kojim, dan ini sudah ada lebih dari 5 yang SMS yang masuk. Nanti diantaranya saja saya bacakan. Dan pemirsa, Selamat Pagi Cirebon akan segera kembali, tetap di RCTV. Ya, terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa. Dan di segmen ini saya masih mengundang Anda. Silakan Anda bisa bergabung lagi, Anda bisa merespon apa yang tadi disampaikan oleh narasumber di pagi hari ini, atau Anda bisa untuk berpendapat berkaitan dengan ini pemirsa, saat ini sudah dimulainya kampanye untuk pemilu legislatif di tahun 2019, baik untuk DPR RI maupun DPRD Provinsi dan juga DPRD Kabupaten Kota. Silakan Anda bisa untuk bergabung ya, memberikan pendapat, atau Anda bisa untuk pendapat Anda melalui pesan pendek atau SMS. Ini ada beberapa SMS yang masuk, saya bacakan. Selamat pagi Cirebon, saya termasuk pesimis politik uang tidak digunakan katanya. Kemudian justru sekarang cara efektif meraih suara adalah dengan politik uang saat serangan fajar. Nah itu, spanduk, baliho, dan sosialisasi menjadi pemborosan. Nah, berarti ini kemungkinan ini tidak akan melakukan sosialisasi nih, langsung tembak saja nih. Karena rakyat di bawah menganggap siapa yang ngasih uang itu yang akan dicoblos. Itu tadi yang diobrolkan NPWP itu, nomor piro, wani piro ya. Ada yang menyebut dengan miliar itu, milih dibayar ya. Ini kemudian ada lagi SMS berikutnya yang masuk. Selamat pagi Cirebon, selamat pula untuk caleg yang akan berkampanye. Mendadak politisi, ini yang nanti akan banyak ditemui. Masyarakat nanti akan disuguhi dengan misalnya hajatan, tidak diundang pun para caleg ini pasti akan datang. Ada orang sakit pasti akan ditengok, malah ke rumah sakit katanya. Tetapi kalau sudah jadi, ya tidak tahu mereka peduli atau tidak katanya, seperti itu. Ada satu lagi nih ya yang saya bacakan, SMS dari pemirsa di Kecamatan Pleret, Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Calon anggota legislatif yang berkualitas itu memang sejatinya seperti itu katanya, tetapi masyarakat di bawah tahunya bahwa untuk memilih pasti katanya ada uang es. Nah ini kebanyakan masyarakat kita begitu, tetapi yang diobrolkan oleh narasumber itu adalah untuk pemilih rasional atau seperti itu ya. Itu beberapa SMS yang masuk. Kang Kojim, silakan menanggapi. Ya, ini menarik ya, kemudian sekaligus prihatin ya. Kalau kita lihat, saya membaca salah satu data 2014 ya, bahwa anggota legislatif yang jadi, yang manggung dan mendapatkan kursi 80% adalah yang menggunakan politik uang. Politik uang. Jadi yang murni dengan tadi modal kualitas, kapasitas, kapabilitas, isi tas itu hanya 20%. Hanya 20%. Ini sesuatu yang sangat mengkhawatirkan, dan itu menjadi gambaran bangsa kita ke depan gitu loh. Bagaimana kemudian bangsa ini akan terupgrade menjadi sebuah bangsa yang bermartabat, punya kualitas, kapabilitas, dan diperhitungkan di dunia internasional kalau kemudian anggota DPR-nya adalah orang-orang yang dalam tanda petik karbitan, hanya modal karbitan, tidak punya tadi ya, mengandalkan ya isi tas itu tadi. Kemudian yang terjadi adalah bagaimana kemudian ya negara dirugikan saya kira, dan dalam banyak faktor. Program-program yang seharusnya bisa terlaksana dan terwujud selama 5 tahun, kemudian buktinya ya banyak program-program yang kemudian tidak terselesaikan selama 5 tahun DPR. Mungkin itu karena ya di daerah sendiri karena nih. saya melihat dan menyaksikan kesibukan DPR bukan lagi kemudian memikirkan bagaimana rakyat gitu. Tetapi ya bagaimana tadi mengembalikan isi tas yang kemarin dia keluarkan. Termasuk mungkin muara dari ini adalah akhirnya sesuai dengan target, misalnya untuk karena salah satu fungsi dari DPRD adalah legislasi ya, sehingga di pembuatan raperda mereka juga akhirnya tidak sesuai dengan target. Apakah itu juga, Kang Kojim? Ya itu akhirnya kapasitas itu kan tidak melihat aspirasi dan kepentingan yang sesungguhnya dari kebutuhan masyarakat dan bangsa ini, tapi kepentingan orang-orang yang kadang-kadang memesan
aturan-aturan itu. Kenapa? Karena dia harus mengembalikan Baik. uang yang sudah sekian mereka keluarkan, dan itu menjadi sebuah hukum yang mesti terjadi ketika pemilu kampanye kita itu masih menggunakan cara-cara ya konvensional seperti itu. Bangsa ini akan terus terpuruk saya kira kalau kita tidak merubah mentalitas kita menjadi orang-orang yang tadi punya komitmen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan kebenaran. Ya, saya kembali ke Mas Kadir nih. Mas Kadir, pendapat Anda ini beberapa SMS yang tadi saya bacakan ada semacam pesimisme publik ya, termasuk politik uang yang sedang diobrolkan di pagi hari ini. Ada yang menganggap bahwa ini tidak akan pastinya, ini maksudnya pastinya politik uang ini akan terus digunakan gitu. Pendapat Anda, Mas Kadir? Iya, kalau misalnya mental itu terstruktur, artinya kemudian ada teladannya begitu ya, diteladani oleh politisi, saya kira akan terus berlanjut. Tapi pemilu adalah instrumen optimisme secara akumulatif gitu. Kalau kemudian kita terus pesimisme, maka kita tidak akan, mending jangan pemilu begitu. Tapi kan kita masih ada stok untuk optimis. Nah, yang kita lakukan sekarang adalah mendesak para calon itu untuk tidak melakukan transaksi semacam itu begitu. Karena kalau mereka melakukan contoh yang buruk semacam itu, di masyarakat akan mengakumulasi, melakukan tindakan kriminal. Jadi masyarakat tidak ikut proses demokratisasi secara jujur, tapi kemudian melakukan proses kriminal, pidana. Nah, makanya saya mengusulkan ke masyarakat, ketika menemukan calon tertentu yang menggunakan uang, ambil uangnya, laporkan ke KPU. Ambil duitnya, laporkan pihak berwajib. Itu satu. Yang kedua, memang ini mental yang sudah diisyaratkan oleh Bung Hatta ketika dulu gitu, bahwa bangsa ini nanti suatu saat akan maju, tapi dia akan bertemu dengan manusia-manusia kerdil. Dan kekerdilan masyarakat itu, kata Bung Hatta, bukan sekedar pemimpinnya, tapi juga memang dari masyarakatnya. Lagi-lagi saya sering mengatakan, salah satu instrumen politik yang sudah kita akui bersama, yang diberi mandat untuk melakukan proses pencerdasan publik adalah partai politik. Selama proses rekrutmen partai politik hanya menggunakan isi tas yang masuk tidak dibentuk oleh proses kaderisasi yang matang, maka percayalah proses koruptif secara kolektif ini, baik di legislatif maupun eksekutif, akan terus terjadi gitu. Makanya kerja kita sekarang adalah elemen masyarakat tadi, ambil uangnya, media massa juga begitu, harus melakukan evaluasi dan proses pencerdasan sejak dini gitu. Kemudian yang ketiga tentu saja kita berharap partai politik sudahlah gitu, jangan terus membohongi rakyat, para calon juga tidak terus mengulang proses pembohongan publik yang selama ini sering dilakukan. Kita sudah mual gitu. Jangan berharap, jangan sampai nanti dulu kan orang antipatik kepada Soeharto kan itu akumulatif berapa tahun gitu. Jangan sampai kemudian masyarakat, dunia publik di luar sana kemudian emosinya terakumulasi gitu, kemudian melakukan hal-hal di luar yang tidak harapkan. Dan ini momentumnya di pemilu yang akan datang. Dan 2019 ini tinggal beberapa bulan lagi nih Kang Hojim, ini kan waktu yang lama tentunya masih. Ini di bulan September ya, ada Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei ya. 8 lebih lah ya, 8 bulan lebih ini untuk masa kampanye. Tadi disebutkan oleh Mas Kadir tentang proses di partai politik itu ya, penyaringan dan seterusnya. Apakah menurut Anda ini partai politik pun harus menata ulang gitu proses seleksi itu, penomoran dan yang lain, karena bermula dari situ ya, apakah pengen nomor jadi atau pengen nomor sepatu misalnya gitu. Silakan. Ya, bagi partai-partai politik tertentu yang dianggap besar, saya kira merekrut anggota legislatif itu tidak terlalu sulit ya. Bahkan mereka siap untuk mengeluarkan dalam tanda petik ya dana untuk bisa menempati nomor-nomor tadi. Tapi di sisi lain partai-partai yang menengah ke bawah itu mereka mengalami banyak kesulitan untuk merekrut anggota legislatif, apalagi kemudian dipatok 30% perempuan ya, atau wanita, itu sangat luar biasa sulitnya kan itu. Sehingga apa yang terjadi? Yang penting ada kan gitu. Ini yang penting ada dan mau, karena sudah banyak sebenarnya ya masyarakat itu tidak mau gitu loh. Tapi kemudian dirayu dan dengan berbagai macam cara yang mereka akhirnya mau. Artinya ya kalau kemudian harus tadi ya dengan kriteria-kriteria yang dibuat sedemikian rupa yang sehingga melahirkan seorang calon anggota legislatif yang ideal, itu akan sangat sulit bagi partai-partai tertentu ya. Terutama partai menengah ke bawah. Partai menengah ke atas pun saya kira akan repot ya kalau dilihat dari sisi tadi, karena tadi lagi-lagi ya yang kemudian menjadi salah satu penilaian apakah seorang calon itu layak diposisikan menjadi nomor jadi atau tidak adalah
Baik. punya isi tas berapa kan Iya, gitu. ya betul. Disebutkan atau tidak itu Betul. menjadi sebuah realitas di lapangan. Betul. Sehebat baik. apapun ya banyak teman-teman kita punya kualitas, kapabilitas, Tapi tidak sisi memiliki isi akademik. tas. Dia tidak punya isi tas ya Baik, akhirnya baik, menjadi baik. bahkan tersingkirkan kan Ya, gitu. ter- Jadi kalau seperti ini jadinya gimana mau memverifikasi kemudian Baik. membuat sebuah aturan yang ini. Baik, Bubar tuh partai politik. Baik. Dan sayang sekali nih, Kang Khojim, Mas Kadir, waktu kita terbatas, jadi usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi. Nanti kita bisa dilanjut ngobrol tentang hal ini ya, di lain waktu dan lain kesempatan ya. Dan Mas Kadir, sebelum saya closing, apa nih pesannya untuk pemirsa di rumah? Singkat saja Mas Kadir. Ya, rejim mafia di tingkat nasional atau tingkat kepemimpinan lokal maupun nasional itu terlahir dari proses regimentasi koruptif dari tingkat masyarakat. Dan itu biangnya adalah politisi yang enggak tahu diri. Nah, politisi yang semacam ini tidak layak dipilih. Maksud Anda politisi tidak punya budaya malu positif? Iya, iya yang tadi itu, yang cenderung untuk melakukan kegiatan immoral begitu Baik, ya, melakukan baik. transaksi harus dilawan dengan ambil uangnya, setorkan ke pihak berwajib dan laporkan, kan itu masuk pidana gitu. Baik. Dan untuk masyarakat jangan ambigu dalam memilih, pilih yang terbaik, yang layak gitu, yang tepat, yang tidak ingkar janji, karena kita sudah sering dibohongin 5 tahunan, bohongin lagi. Kalau kita terbiasa dibohongin, kita kan bukan keledai politik gitu. Ya, Kita baik. masyarakat cerdas dan punya Baik. inisiatif untuk membangun bangsa ini secara cerdas Baik, juga. silakan Kang Khojim di closing statement, singkat saja. Pendidikan politik saya kira harus terus ditingkatkan dan melibatkan partisipasi masyarakat secara luas, sehingga masyarakat dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, dari pemilu ke pemilu semakin cerdas. Kemudian yang kedua, kepada seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon dan sekitarnya khususnya, mari kita semakin cerdas, mari kita semakin punya harga diri ya. Harga diri kita ini mahal sekali, jangan kemudian harga diri kita hanya seharga 50.000, 100.000 untuk 5 tahun. Betapa rendahnya diri kita ini. Baik. Di hadapan manusia maupun di hadapan Allah. Baik. Mari kita punya komitmen, Baik. tolak kan gitu, Politik pemberian atau Ya. uang untuk memilih salah satu calon. Baik. Kita punya pilihan yang cerdas, ya, punya pilihan yang Baik. memang sesuai dengan hati nurani, tidak Baik. dipengaruhi oleh hal-hal yang kemudian merusak perjalanan ya kehidupan berbangsa Baik. dan bernegara kita ke Terima depan. kasih. Saya kira dampaknya ke arah sana. Iya, terima kasih nih Kang Khojim, Mas Kadir sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Ini satu lagi SMS yang saya bacakan ya. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Tolong untuk para caleg jangan membuat janji-janji kalau sudah jadi lupa sama apa yang dibicarakan. SMS dari Saleh Atmaja di Peguyuban. Dan mohon maaf pemirsa, tidak semua SMS yang masuk bisa saya bacakan. Bagi Anda yang sudah bergabung di Selamat Pagi Cirebon, saya juga aturkan terima kasih. Itulah Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih juga atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai, dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.